Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo Borenta. Jadi di kesempatan kali ini saya Jihan Hafiza Kamil dari kelas 9C SMP Negeri 129 Jakarta Utara akan membahas materi tentang hukum Archimedes. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan menggunakan bahan dari telur beserta air. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya utamanya ya. Nah, jadi di depan kita sudah ada gelas air yang berisi air biasa ya guys. Nah, kita juga membutuhkan bahan yaitu garam untuk mencoba eksperimen hukum Archimedes ini ya. Untuk gelas yang ini kita akan isi dengan 3 sendok garam. Nah, untuk gelas yang ini kita akan isi 5 sendok garam. Nah, sudah ya guys. Nah, jadi tapi yang ini tuh air biasa karena kita akan membandingkan 3 gelas air yang berisi air biasa, air dengan 3 sendok garam dan air yang berisi 5 sendok garam. Nah, oke, jadi ini kita dari 3 gelas ini yang sudah aku isi garam yaitu yang gelas yang ini dan gelas yang ini. Jadi langsung saja kita coba ke telur yang pertama yang akan kita masukkan ke air biasa yang tanpa campuran garam. Oke. Nah, langsung tenggelam kan. Yang bisa kalian lihat ini langsung tenggelam telurnya karena kita nggak ada garamnya ya guys, jadi langsung tenggelam. Nanti di akhir video aku akan kasih tahu kenapa dari 3 telur ini tuh bisa ada yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Nah, oke. Telur kedua ini langsung kita cek. Nah, ini tuh dia ini ya guys. Nah, ini kalau kalian bisa lihat nih, ini dia telurnya tuh melayang guys, cuma ini karena kebanyakan garam jadi kayak gak kelihatan. Pokoknya ini tuh telurnya tuh ada ya guys, nih dia melayang gitu nih. Nah, telurnya nih. Nah, oke, telur yang ketiga itu ada yang berisi 5 sendok garam. Nah, tadi yang ini tuh 3 sendok garam ya guys, yang ini 5 sendok garam. Oke. Nah, ini guys, ini tuh dia melayang dan yang ini tuh mengapung dan ini yang melayang. Tapi maaf ya guys, ini nggak terlalu kelihatan telurnya karena ketutup sama garam, dan kebetulan ini garamnya itu garam yang berwarna pink gitu, jadi pas aku campur ke dalam airnya ini gak terlalu kelihatan guys. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, maaf kalau misalkan kalian nggak bisa lihat ini. Nah, ini guys, dia itu mengapung ya guys, dan yang ini tuh yang melayang. Sorry. Nah, ini beda ya guys dari tiga telur ini. Nah, kalian bisa bandingin aja nih perbedaan dari 3 gelas air ini yang berisi air biasa doang tanpa campuran apapun, yang berisi 3 sendok garam, dan yang berisi 5 sendok garam. Beda kan guys? Nah, jadi yang ini tenggelam, yang ini melayang, dan yang ini mengapung. Nah, oke, jadi kesimpulan dari tiga hal tersebut ini tuh karena yang pertama itu kenapa telurnya bisa tenggelam, yaitu karena massa jenis air itu lebih kecil daripada telurnya. Jadi
dia ini akan tenggelam. Nah, kemudian yang air berisi 3 sendok ini bisa melayang itu karena massa jenis airnya ini tuh mulai mendekati massa jenis telurnya guys. Makanya dia bisa menjadi melayang. Nah, oke, yang terakhir ini ada yang berisi air yang berisi 5 sendok garam. Nah, ini kenapa bisa mengapung? Nah, karena ini tuh massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis telurnya, makanya dia ini bisa mengapung. Kalau ini kan yang tadi kan ini bisa 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 tenggelam itu karena massa jenisnya lebih kecil. Nah, sedangkan yang mengapung ini tuh massa jenisnya lebih besar, massa jenis airnya tuh lebih besar daripada massa jenis telurnya. Jadi dia mengapung, guys. Nah, jadi semakin banyak garam yang dilarutkan dalam air, semakin besar juga gaya ke atas atau gaya apung yang membuat benda bisa menjadi melayang atau mengapung di dalam permukaan air. Jadi gitu ya guys, kesimpulan dari eksperimen kali ini atau yang bisa kita sebut itu hukum Archimedes. Nah, jadi segitu saja pembahasan dari saya, Jihan Hafiza Kamil, tentang hukum Archimedes, materi IPA kelas 9. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maafkan ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.